Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Sofa dengan NPM 22150611127 dari kelompok 7 PSTIC. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang function. Jadi, kenapa kita memerlukan function? Sebuah fungsi dibutuhkan untuk menjadikan program yang akan kita buat menjadi lebih modular dan mudah untuk dipahami alurnya. When to start writing your own function? Yang pertama, jika fragmen kode tertentu mulai muncul di lebih dari satu tempat, pertimbangkan kemungkinan mengisolasinya dalam bentuk fungsi yang dipanggil dari titik tempat kode asli ditempatkan sebelumnya. Kedua, jika sepotong kode menjadi begitu besar sehingga membaca dan mengecilkannya dapat menyebabkan masalah, timbangkan untuk membaginya menjadi masalah yang terpisah dan lebih kecil, dan implementasikan masing-masing dalam bentuk fungsi yang terpisah. Selanjutnya, dari mana fungsi-fungsi itu berasal? Secara umum, fungsi berasal dari setidaknya 3 tempat. Yang pertama, dari Python itu sendiri. Banyak fungsi seperti print adalah bagian integral dari Python dan selalu tersedia tanpa usaha tambahan dari programmer. Kita menyebut fungsi-fungsi ini sebagai fungsi bawaan. Kedua, dari modul-modul yang sudah terinstal dari Python. Banyak fungsi yang sangat berguna tetapi lebih jarang digunakan dibandingkan fungsi bawaan tersedia di sejumlah modul yang terinstal bersama dengan Python. Penggunaan fungsi-fungsi ini membutuhkan beberapa langkah tambahan dari programmer untuk membuatnya dapat diakses secara penuh. Yang keempat, yang ketiga, langsung dari kode Anda. Anda dapat menulis fungsi Anda sendiri, menempatkannya di dalam kode Anda, dan menggunakannya secara bebas. Dan yang terakhir, ada satu kemungkinan lain tetapi berhubungan dengan kelas. Jadi, kita akan mengabaikannya. Writing function. Yang pertama adalah print, fungsi yang mencetak argumen di dalam tanda kurung atau di dalam kurung. Yang kedua adalah integer dalam kurung, fungsi yang memastikan argumen dalam kurung bertipe data integer. Yang ketiga adalah input dalam kurung. Fungsi ini untuk memasukkan data. Bagaimana cara membuat fungsi seperti itu? Anda perlu mendefinisikannya. Kata mendefinisikan ini di sini. Jadi ini adalah contoh definisi fungsi yang paling sederhana. Def nama underscore fungsi dalam kurung titik 2 tubuh underscore fungsi. Lalu dimulai dengan kata kunci def untuk mendefinisikan. Setelah def ada nama fungsi atau aturan penambahan fungsi sama persis dengan penambahan variabel. Selanjutnya menulis def. Dapat dilihat dari pemrograman di samping bahwa pemrogram mendefinisikan message sebagai print dalam kurung enter a value titik 2. Pada baris kelima terlihat bahwa ada message yang sebelumnya sudah didefinisikan akan melakukan fungsinya, yakni pada baris kedua. Print dalam kurung enter a value titik 2. Konsolnya dapat dilihat pada output dari kode program sebelumnya. Terdapat kalimat enter a value pada baris ketiga yang merupakan output dari source code baris kelima. Cara kerja fungsi. Yang pertama adalah deklarasi sebuah fungsi di atas.
Yang kedua adalah eksekusi body function. Yang ketiga adalah kembali ke kode. Invoke function first. Invoke function dulu, baru fungsi dapat dipanggil. Fungsi ditulis bersama dengan kode. Fungsi tidak terpisah, boleh bersamaan dengan penulisan kode lain, asalkan sebelum fungsi tersebut dipanggil. Tidak boleh ada nama fungsi yang sama dengan nama variabel. Cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.